Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa kembali dalam pendalaman APP tahun 2021. Kali ini kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga dengan tema Enyahlah Iblis. Pada pertemuan yang lalu, kita menyaksikan sebuah dialog tentang siapa Yesus itu. Mula-mula Yesus bertanya kepada orang banyak. Kata orang, "Siapakah aku ini?" Jawaban mereka belum memuaskan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada para rasul-Nya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Dan Petrus yang mewakili teman-temannya menjawab, "Engkau adalah Mesias." Tetapi kemudian Yesus melarang keras mereka memberitahukan kepada siapapun pernyataan itu. Larangan Yesus supaya para murid-Nya tidak memberitahukan pernyataan itu kepada siapapun tentu menarik untuk kita ketahui. Injil Markus tidak memberitakan alasan mengapa Yesus melarang mereka. Nah, apakah dalam pertemuan ini nanti kita akan menjadi tahu, menemukan alasannya? Tentunya pembahasan dalam pertemuan ketiga ini akan menjadi lebih menarik. Untuk itu, marilah sekarang kita persiapkan diri kita sambil menyadari kehadiran Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Nah, teman-teman, baik, mari kita mulai saja pertemuan kita ini. Dan marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita mengawalinya dengan mendoakan doa pembuka. Bapa yang Maha Kasih, gerejamu yang kudus menyediakan masa Prapaskah agar kami dapat merenungkan perjuangan iman kami sebagai murid Yesus yang masih bersiarah di dunia ini menuju hidup abadi bersamamu. Berilah kami terang Roh Kudus-Mu, sehingga kami benar-benar dapat mendengarkan sabda-Mu. Dalam pertemuan yang ketiga ini, kami akan belajar dari teguran Yesus kepada Petrus yang mengikuti keinginan dan harapannya sendiri. Bukalah hati kami, sehingga kami turut merasakan teguran Yesus, karena kami juga seringkali mengikuti keinginan dan harapan kami sendiri. Jangan biarkan kami menjauh dari jalan yang ditempuh Yesus, Guru dan Tuhan yang kami ikuti. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hidup kami, sehingga kami setia berjalan di jalan yang ditempuh Yesus, Guru dan Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari sekarang kita merenungkan kisah bagaimana terjadinya sampai Yesus marah kepada Petrus. Mari kita dengarkan bersama. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 31 sampai 38.
Kemudian, mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak ke dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, kita sudah dibantu teman kita mendengarkan teks Injil dalam pertemuan ketiga ini. Sekarang mari kita ulangi lagi membaca teks ini secara pribadi di dalam hati. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mengulangi membaca teks ini secara pribadi. Teks Injil ini sangat menarik, berisi cerita tadi tentang Petrus yang dimarahi oleh Yesus. Kemudian Yesus memberikan khotbahnya, anjuran-anjurannya. Masih banyak hal yang perlu didalami melalui teks ini. Nah, maka sekarang kita masuk ke dalam pendalaman teks yang akan membawa kita untuk melihat lebih dalam teks ini. Nanti kita akan dibantu oleh teman-teman kita ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pendalaman teks ini. Pertanyaan pertama, ketika Yesus sedang menyatakan tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya, Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Menurut Anda, mengapa hal itu dilakukan Petrus?
Nah, teman-teman, siapa yang akan menjawab pertanyaan pertama ini? Saya Romo. Ya, silahkan. Jawabannya agak panjang sebab bacaan Injil ini merupakan kelanjutan dari perikop Injil pertemuan yang kedua. Perikop Injil pertemuan kedua menceritakan tentang pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias artinya yang terurapi. Petrus punya harapan besar terhadap Yesus yang adalah Mesias. Harapan Petrus ialah Yesus Mesias yang terurapi akan menjadi raja yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang besar. Sebagai orang Yahudi, sama seperti orang Yahudi lainnya, Petrus punya keinginan agar Yesus Mesias menjadi raja yang akan membebaskan bangsa Israel yang pada waktu itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Maka dari itu, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan para imam kepala serta ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Petrus menjadi marah. Petrus marah karena kecewa sebab Yesus Mesias yang diharapkannya ternyata akan menderita dan wafat. Nah, jika Yesus menderita sampai wafat, maka sirnalah harapan dan impian Petrus. Iya, intinya Petrus marah karena harapannya terhadap Yesus Mesias ternyata sirna oleh pernyataan Yesus bahwa dia harus menderita. Ya, jawaban cukup panjang tetapi sudah menjelaskan dan menjawab dengan jelas pertanyaan pertama ini. Baik, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Yesus memarahi Petrus dengan keras, bahkan mengatakan, "Enyahlah iblis." Menurut Anda, mengapa Yesus sampai semarah itu kepada Petrus? Baik teman-teman, yang kedua, siapa yang akan menjawabnya? Romo. Ya, Begini Romo, tindakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus bisa menjadi batu sandungan bagi para murid yang lainnya. Karena tindakan Petrus ini menunjukkan bahwa Petrus tidak setuju dengan cara yang dipilih oleh Yesus. betul. Satu pihak merupakan batu sandungan, contoh yang buruk untuk para murid yang lain. Ya, terima kasih. Mungkin ada jawaban lain, karena ini lebih dari satu ini jawabannya bisa diutarakan. Saya Romo. Ya, Kemarahan Yesus ini menunjukkan bahwa Yesus lebih mementingkan kehendak Bapa, yaitu harus melewati jalan salib. Dan setelah sebelumnya dia disiksa dan kemudian wafat di kayu salib. Yesus menunjukkan bahwa jalan yang ditempuh sebagai Mesias adalah melalui jalan penderitaan dan wafat. Dia hanya tunduk pada kehendak Bapa dan tidak terpengaruh oleh keinginan manusia. Gitu, Romo. iya. Melengkapi jawaban yang pertama tadi, bahwa Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada kehendak Bapa dan tidak terpengaruh oleh keinginan atau bahkan rencana manusia. Apakah ada lagi? Ada lagi. Ya. Kemarahan Yesus pada Petrus memberi pelajaran pada kita bahwa hanya Allah yang harus kita dengarkan, bukan keinginan manusia. Kita harus mengutamakan kepentingan Allah di atas kepentingan dan kemauan manusia. Gitu. Ya. Yesus ingin mengajar kepada kita bahwa Allah itu yang harus didahulukan, termasuk juga kepentingan-kepentingan kita, harapan kita, angan-angan kita. 3 jawaban sudah diutarakan ya, untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Ya, saya kira cukup kalau dilihat dari bacaan tadi, 3 jawaban ini sudah mewakili, sudah menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Baik, kita berlanjut ke pertanyaan ketiga. Menurut Anda, dari teks yang Anda baca,
apa syarat menjadi murid Yesus? Saya Roma. Ya, Syarat menjadi murid Yesus adalah harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Sebab Yesus adalah Tuhan dan guru kita. Sebagai Tuhan, Yesus melaksanakan tugasnya dengan menderita dan wafat di kayu salib. Sebagai guru, Yesus telah memberi contoh dan teladan kesetiaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Maka dari itu, sebagai murid yang mengikuti Yesus dengan memangku salib, kita menyatakan penyangkalan diri kita. Begitu. ya. Jawaban itu bisa ditemukan di ayat 34 ya. Ya. 34 dibahasakan secara lain. Ya. Kiranya masih ada lagi syarat-syarat untuk menjadi murid Yesus ini. Saya Oh ya, baik. dalam Injil tadi ayat 35 sampai 37 dikatakan kehilangan nyawa. Apa sih sebenarnya nyawa manusia itu? Saya mengertinya sebagai daya hidup manusia, yaitu sesuatu yang membuat manusia hidup. Yang saya maksudkan bukan hidup secara biologis saja, bukan saja urusan makan dan hidup sehat, tapi lebih dari itu semua. Daya hidup manusia ini saya artikan sebagai keinginan, kemauan, hasrat, nafsu, harapan, bahkan cita-cita. Nah, kehilangan nyawa berarti mematikan atau menghilangkan semua keinginan, kemauan, hasrat, nafsu, harapan, dan bahkan cita-cita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan yang menjauhkan saya dari Tuhan. Iya. Wah, benar ini. Tapi juga pada kenyataannya berat. Syarat menjadi murid Yesus harus berani dan bisa mematikan daya hidup kita yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Baik, sebagai jawaban itu sudah melengkapi jawaban untuk pertanyaan ketiga. Kira masih ada lagi ini. Ya, saya Romo. Oh ya. Di ayat Baik. 38 dikatakan, barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Menjadi murid Yesus berarti harus berani memberikan kesaksian tentang iman saya dan tidak menyembunyikan identitas saya sebagai orang Katolik. Inilah syarat terakhir menurut Injil. Iya, itu tadi di ayat 38. Yesus menegaskan tadi bahwa anak manusia pun akan malu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya. Apabila orang tersebut juga malu karena aku, atau karena Yesus, dan karena perkataan Yesus. Ya, meskipun tidak mudah, namun toh ini menjadi tugas kita untuk ya menyesuaikan diri kita agar benar-benar menjadi murid Yesus sesuai dengan syarat-syarat yang sudah diajukan Yesus melalui perikop Injil ini. Begitulah, saudara-saudara yang terkasih, kita sudah dibantu oleh teman-teman kita ini untuk lebih mendalami teks tadi melalui 3 pertanyaan. Sekarang Anda diajak untuk merenung lebih lanjut mengenai teks tadi melalui pertanyaan-pertanyaan pribadi yang bisa menjadi bagi Anda bahan renungan dan refleksi pribadi. Pertanyaan pertama, mengikuti perjalanan Petrus dan para murid sampai tahap ini, bagaimana perasaan Anda? Mengapa?
Kedua, selama menjadi murid Yesus, pernahkah Anda mengalami konflik seperti yang dialami Petrus? Dalam hal apa? Ingatlah kembali peristiwa apa yang menurut Anda mirip dengan konflik tersebut. 3. Selama menjadi murid Yesus, menurut Anda, mana yang lebih banyak Anda mengikuti apa yang diinginkan Yesus bagi Anda, atau Anda selalu mengharapkan Yesus yang mengikuti keinginan Anda? Mengapa? Keempat, sebagai murid Yesus yang telah dengan setia mengikuti Yesus sampai hari ini, bagaimana usaha Anda untuk menjalin hubungan pribadi dengan Yesus? Apa hambatan yang Anda hadapi dalam menjalin hubungan pribadi ini? Dan yang kelima, Yesus menyatakan bahwa barang siapa malu mengakui diri di depan banyak orang bahwa dia adalah murid Yesus, maka Yesus juga akan malu mengakui dia sebagai muridnya di depan Bapa di surga. Bagaimana pengalaman Anda selama ini sebagai murid Yesus yang hidup di tengah-tengah masyarakat? Apakah ada hambatan untuk mengakui diri sebagai murid Yesus? Apa saja hambatan yang telah Anda alami? Renungan ini mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk lebih memperdalam dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pribadi tadi. Saudari-saudari yang terkasih, reaksi Petrus menarik Yesus ke samping secara jelas mengungkapkan bahwa Petrus menghentikan Yesus yang sedang memberikan pernyataan. Bukan hanya menghentikan, tetapi menegur Yesus di depan para murid lainnya. Semua itu menyatakan sikap penolakan terhadap pernyataan Yesus itu. Baru saja Petrus menyatakan dengan tegas dan jelas, "Engkau adalah Mesias." Tetapi ketika Yesus dengan terus terang menyatakan bahwa dirinya akan menderita, ditolak oleh pemuka masyarakat dan agama, dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, Petrus melarang. Apa yang diharapkan Petrus dalam pengakuan Yesus sebagai Mesias bertolak belakang dengan pernyataan Yesus itu. Dengan menyatakan Yesus sebagai Mesias, Petrus mengharapkan Yesus menjadi raja seperti Raja Daud. Namun tiba-tiba Yesus menyatakan bahwa dirinya akan mengalami kehancuran, menderita, ditolak, dan dibunuh. Pernyataan Yesus itu telah menghancurkan harapan mereka. Atas sikap penolakan Petrus itu, Yesus berpaling dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dapat dibayangkan apa yang terjadi saat itu
antara Yesus, Petrus, dan para murid lainnya. Dari sini terjawablah sudah mengapa Yesus melarang keras para muridnya memberitahukan kepada siapapun tentang pengakuan Yesus sebagai Mesias. Ternyata ada pemahaman dan harapan yang berbeda antara Yesus dan para muridnya. Apa yang dipikirkan Allah berbeda dengan apa yang dipikirkan para murid Yesus. Para murid telah mengikuti Yesus sekian lama, serta melihat segala perbuatan yang dilakukan oleh Yesus, namun ternyata para murid masih memikirkan harapan dan angan-angannya sendiri mengenai Yesus. Para saudara yang terkasih, setelah memarahi Petrus di depan para murid lainnya, Yesus kemudian menyampaikan beberapa hal bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati dan untuk apa mengikuti Yesus. 1. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bisa ditemukan dalam ayat 34. 2. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Karena apa yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Bisa ditemukan pada ayat 35 sampai 37. 3. Sebab barang siapa malu karena aku dan perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu. Karena itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Ayat 38. Maka jelaslah bahwa meski sudah sekian lama mengikuti Yesus, Petrus dan para muridnya masih mengikuti harapan dan keinginannya sendiri. Kita yang mengikuti Yesus ternyata juga masih mengutamakan dan menomorsatukan kehendak, kemauan, ambisi kita sendiri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Mengenal Yesus berarti mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus berarti menempuh jalan yang ditempuh Yesus. Yesus memarahi Petrus dengan keras karena Petrus menolak jalan yang ditempuh oleh Yesus. Nah, apakah Yesus tidak menegur kita, para muridnya, sekarang ini? Ya, demikianlah teman-teman, kita sudah memperdalam melalui pertanyaan pribadi dan juga renungan atas teks Injil kita hari ini. Sekarang marilah kita bersama-sama mendoakan doa APP. Mari kita doakan. Bapa yang Maha Kasih, sudah sekian lama seluruh dunia berada dalam situasi hidup yang sulit karena pandemi COVID-19. Banyak yang telah menjadi korban. Tentu Engkau merasakan kesedihan kami.
kami sedih karena kami tidak dapat lagi dengan leluasa berkumpul dalam persekutuan untuk menumbuhkan iman kami. Terlebih kami hanya sebatas merayakan Ekaristi, sumber iman kami, secara virtual. Meski tidak mudah, kami terus berusaha mengembangkan iman kami dalam keluarga. Berkenanlah Engkau selalu melindungi dan menguatkan iman kami. Jangan biarkan kami menjauh dari-Mu. Maka dalam masa Prapaskah ini, kami tetap berjuang untuk menempuh jalan pemunihan iman dengan merenungkan sabda Putra-Mu. Berkatilah semua orang, terutama mereka yang sedang berjuang menyelamatkan banyak orang. Berkatilah juga para pemimpin masyarakat, negara dan gereja, para gembala umat di lingkungan, stasi dan paroki, beserta keluarga mereka. Berilah kekuatan ilahi-Mu bagi mereka yang sedang berada dalam situasi yang lebih susah dari kami akibat pandemi ini. Bantulah kami agar mampu setia menjaga keselamatan diri dan sesama dengan tetap disiplin mematuhi protokol yang telah ditentukan. Bapa yang Maha Kasih, berkenanlah menerima persembahan iman kami yang sederhana di masa Prapaskah ini. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Guru dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Ibu Maria, Engkau selalu menyertai perjalanan hidup kami. Tentu Engkau merasakan keprihatinan hidup kami saat ini. Bantulah kami senantiasa dengan doa-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan sekarang marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang marilah kita mengakhiri pertemuan kita ini dengan mendoakan doa penutup. Bapa yang Maha Kasih, teguran Yesus kepada Petrus merupakan teguran untuk kami. Lembutkanlah hati kami, sehingga kami peka terhadap teguran Yesus melalui sabdanya dan peristiwa hidup sehari-hari. Berilah kami kekuatan agar dapat menempuh jalan sebagai murid Yesus dengan menyangkal diri,
memangku salib, dan mengikuti Yesus. Sebelum menutup pendalaman iman ini, kami mengingat saudara-saudara kami yang membutuhkan doa-doa kami, juga bagi mereka yang telah meninggal. Jagalah dan lindungilah perjalanan hidup kami selanjutnya sebagai persekutuan murid-murid Kristus yang dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner, demi kemuliaan nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Seperti biasa, selanjutnya setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan kuis.